Menantu Super. Bab 3641-3650. Bab 3641 hancurkan musuh dengan satu gerakan. Saat melihatnya, Trenggiling tanpa sadar langsung menghalangi kedua wanita dan Han Nian di belakangnya. Meskipun Su Yingxia sedang menggendong Han Nian, dia juga memiliki tangan yang bebas untuk memusatkan kekuatannya. Keterampilan puisinya jauh lebih rendah, tetapi matanya tidak kalah mematikannya dengan mata orang lain. Jelas sekali bahwa wanita ini memiliki kultivasi yang sangat tinggi, dan mereka bertemu dengan seorang master super sejati. Bisa berjalan bebas di tanah benar-benar merupakan kemampuan yang istimewa. Namun, kamu tidak bisa berenang di dalam air, kan? Begitu dia mendarat, wanita cantik itu tersenyum menawan dan menatap mereka bertiga. Ada sedikit godaan. Trenggiling mengatupkan giginya dan tidak berkata apa-apa. Ngomong-ngomong, menurut akal sehat, gadis kecil, kamu harus meliput retret mereka. Dia tersenyum lagi dan fokus pada Siyu. Siyu kaget sekaligus marah. Tentu saja bisa dimengerti kenapa dia marah, tapi yang mengejutkannya adalah dia punya rencana seperti itu. Meskipun melawan wanita di depannya dengan kekuatannya sendiri hanyalah sebuah telur melawan batu, tidak peduli apa, selama dia bisa memberi Su Yingxia dan yang lainnya bahkan sedikit waktu, dia bersedia mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk mencoba. Kamu sendiri tidak bisa menundanya sedetik pun. Bukankah ada banyak rekan di belakangmu? Minta mereka untuk berkumpul. Bagaimana jika kamu bisa mengulur sedikit waktu? Saya yakin saudara ini akan membawa Su Yingxia pergi dari sini dalam waktu kurang dari 3 detik. Jadi, jika itu masalahnya, mengapa tidak mencobanya? Pokoknya, kalau itu aku bersedia bertaruh. Setelah mengatakan ini, kecantikan yang menakjubkan tersenyum lembut, dan Zhu Yansuo serta orang lain yang datang di belakangnya juga berhenti di belakangnya, menunjukkan senyuman sarkastik dan menggoda. Jangan bertindak gegabah, bisik Su Yingxia, khawatir Siyu, seorang gadis dengan sedikit pengalaman sosial, akan tertipu oleh orang lain. Tentunya karena pihak lain berani mengejek dan menjelaskan secara terbuka, maka secara alami ia sudah siap atau percaya diri sepenuhnya. Jika ia menyerang dengan gegabah hanya karena diejek, mau tidak mau ia akan membayar mahal. Namun jelas bahwa Su Yingxia meremehkan semangat tak kenal takut Siyu, dan bahkan lebih meremehkan tekad Siyu untuk menjaga keamanan Su Yingxia dan Han Nian. Bertarung saja, aku khawatir kamu tidak akan berhasil, Siyu berteriak pelan, dan detik berikutnya, dia mengangkat pedangnya dan berteriak, saudari-saudari dari Istana Baguio, bertarunglah bersama mereka bersamaku. Membunuh. Mereka semua adalah kakak beradik yang saling mencintai sebagai saudara, tentu saja para murid Istana Baguio pun menanggapi perkataan puisi tersebut. Ketika murid-murid dari Istana Baguio merespons, saudara-saudara lain dari aliansi manusia misterius juga mengikuti. Dengan satu gerakan, seluruh tubuh tergerak, dan dengan muatan puisi, ratusan orang merespon, dan seluruh tim langsung menuju keindahan yang menakjubkan. Ketika Zhu Yansuo melihat ini, dia segera ingin memanggil anak buahnya untuk mengambil tindakan, tetapi wanita cantik di depannya menggelengkan kepalanya sedikit, memberi isyarat kepada mereka untuk tidak ikut campur. Detik berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat cakarnya ke udara, dan energi hitam mengembun di telapak tangannya. Dia melihat sekelompok murid misterius yang bergegas ke depan dan mencibir dengan jijik. Dengan backhandnya, dia langsung membuang energi hitam di telapak tangannya. Hati-hati. Su Yingxia melihat ada sesuatu yang tidak beres dan buru-buru ingin menghentikannya, tetapi saat ini jelas sudah terlambat. Energi hitam segera menerkam semua orang yang bergegas maju. Ah! Hampir di saat yang sama, begitu keduanya bersentuhan, mereka hanya bisa mendengar teriakan terus-menerus dari kerumunan mereka sendiri. Gas hitam itu sepertinya tidak lebih dari asap hitam yang tertiup angin, namun nyatanya, begitu benda-benda ini mencapai tubuh mereka, mereka langsung berubah menjadi serangga hitam yang tak terhitung jumlahnya seukuran ibu jari mereka. Serangga-serangga ini akan menjelma dan menimpa manusia, berubah menjadi 2, 4, 4, dan 8. Akhirnya, hanya dalam beberapa detik, mereka telah berubah menjadi massa padat, menutupi semua orang secara langsung.
Setelah itu, di tengah jeritan, orang yang terbungkus serangga tersebut menghilang sepenuhnya, hanya menyisakan sepetak serangga yang merayap di tanah sesaat sebelum berubah menjadi gas hitam. Ini berlaku untuk satu orang, dan juga berlaku untuk semua orang. Sekalipun banyak orang dengan cepat menolak, selama masih ada sedikit pun energi hitam, akhir cerita mereka akan sama persis. Melihat pemandangan seperti itu, semua orang yang hadir, apakah mereka dari aliansi misterius atau para elit, mata mereka semua terbelalak dan berubah menjadi batu. Bab 3642, Gerakan Naga. Apakah ini kekuatan utusan naga? Apakah ini kekuatan utusan khusus Shenlong? Tampaknya hanya dengan sedikit gerakan, dia bisa mengeluarkan kekuatan tak berujung dan menghancurkan seluruh dunia hanya dengan satu tangan. Mengerikan, sangat menakutkan, begitu kuat hingga hampir membuat orang merasa tercekik. Hati-hati. Xiu bergegas ke depan, dan bagaimanapun juga, dia adalah salah satu murid favorit Ning Yue, dan budidayanya jelas lebih tinggi dari murid lainnya. Dia bereaksi dengan cepat dan memiliki energi yang lebih besar. Dengan bantuan Su Yingxia, dia buru-buru memasang perisai energi. Setelah itu, dia nyaris lolos dari gerakan mimpi buruk ini. Namun meski begitu, ketika dia melihat kembali ke orang-orang yang menyerbu di belakangnya, mereka semua tidak berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan penuh keterkejutan dan kesedihan. Sebab, rupanya atas dorongan hatinya, adik perempuan yang mengikutinya dan beberapa saudara laki-laki dari aliansi misterius menghilang dari dunia ini. Dia marah dan sedih, dan gigi belakangnya terkatup. Apa yang masih kamu lakukan? Ayo pergi. Trenggiling berteriak mendesak, dan ketika Xiu melancarkan serangannya, dia sudah siap untuk melarikan diri. Saat ini, dia benar-benar bisa bergerak, dan semuanya sudah siap, dia meraih Su Yingxia di tangannya, dengan cepat menyapu puisi itu, dan langsung terjun ke tanah. Kecepatannya sangat cepat, dan dia bersiap dengan baik. Dia sudah berada di tanah hampir dalam sekejap mata, benar-benar menghilang di depan semua orang. Zhu Yansuo tiba-tiba menjadi cemas, tapi dia tidak punya pilihan selain terlihat khawatir ketika seseorang memasuki tanah. Sebaliknya, si cantik mempesona tidak panik sama sekali, ia menggerakkan tangannya, lalu tubuhnya terbang seperti peri, setelah itu beberapa lingkaran air mengelilingi tubuhnya sambil membalikkan tangannya. Lingkaran air membentuk orbit aneh di depannya detik berikutnya, saat dia menepuknya dengan lembut, lingkaran air menyebar dari segala arah dan melesat ke tanah dengan cepat. Wow! Di tanah sekitarnya, lingkaran air mengalir satu demi satu. Di bawah tanah, sekelompok 4 orang akhirnya tidak bisa menahan nafas lega. Memasuki tanah berarti mereka pada dasarnya aman, dan mentalitas keempat orang itu akhirnya menjadi sangat rileks. Meski puisinya agak sembrono, namun menyita banyak waktu Trenggiling dan sukses menarik perhatian keindahannya yang memukau. Kalau tidak, jika dia ingin melarikan diri tepat di depan hidungnya, Trenggiling percaya bahwa mustahil baginya untuk melakukannya sendirian. Memikirkan hal ini, melihat puisi depresi yang jatuh ke dalam penyesalan yang mendalam, Trenggiling menghibur, jangan terlalu sedih, pengorbanan mereka tidak sia-sia, setidaknya mereka memberi kita keselamatan. Xiu masih sedih, lagi pula dia tidak pernah menyangka akan menyebabkan begitu banyak orang menghilang dalam sekejap. Namun, kata-kata Trenggiling memberinya penghiburan yang besar, setidaknya tidak membuatnya merasa terlalu bersalah. Su Yingxia juga menepuk pundaknya dengan lembut dan mengangguk padanya. Baru pada saat itulah puisi itu benar-benar menstabilkan suasana hatinya. Bersiaplah, aku akan mempercepat, teriak Trenggiling mendesak, dan detik berikutnya, tubuhnya tiba-tiba meledak, dan kecepatan 3 orang yang dipimpinnya juga meningkat secara gila-gilaan. Tanah adalah wilayahnya, dan ia tumbuh subur di lingkungan ini seperti ikan di air. Saat Trenggiling melaju kencang, Su Yingxia dan Xiu juga langsung menyadari apa itu kecepatan dan gairah. Tetapi, keadaan ini hanya berlangsung kurang dari 3 detik, tiba-tiba muncul cahaya terang di depan mata yang hampir menyengat orang di ruang gelap dan membuat mereka tidak bisa membuka mata. Tampaknya ada sesuatu yang besar di seberang jalan di depan. Saat ini, mereka ingin mengerem tetapi sudah terlambat. Tunggu aku, Trenggiling berteriak dengan mendesak. Satu-satunya hal yang bisa dilakukannya saat ini adalah mengarahkan pelindung punggungnya ke penghalang dan mencoba yang terbaik untuk melindungi keselamatan semua orang.
Wow! Ditemani Trenggiling dan lainnya, mereka bertabrakan. Suara keras juga menyusul. Namun, tidak terjadi ledakan keras seperti yang diharapkan. Di sisi lain, terdengar suara air yang aneh dan besar. Seolah-olah mereka berempat tiba-tiba terjatuh atau terlempar ke dalam kolam dari ketinggian 100 meter, atau dengan kecepatan 100 meter, menimbulkan gelombang yang tak terhitung jumlahnya dan suara air yang sangat besar. Benda putih cemerlang itu juga mengeluarkan sedikit riak, lalu tiba-tiba kehilangan cahayanya dan menghilang ke dalam tanah sedalam beberapa meter. Wow! Terdengar suara air lagi, dan sekelompok 4 orang tiba-tiba bergegas keluar. Bab 3643 Identitas dicurigai. Ledakan. Saat keempat orang itu bergegas keluar dan kemudian jatuh dalam parabola, kali ini, suara dentuman imajiner pun menyusul. 3 dari 4 orang dewasa langsung kesakitan karena terjatuh, namun Hanian yang dipeluk erat hanya merasa pusing. Namun ketiga orang dewasa tersebut tidak sempat memperhatikan rasa sakit di tubuh mereka, mereka membuka mata dan melihat sekeliling dengan tergesa-gesa. Lingkungan sekitar membuat mereka jauh lebih ketakutan dan kaget dibandingkan rasa sakit. Langit biru, rumput hijau, awan putih, serta jenis puing-puing, mayat, dan bahkan darah yang tak terhitung jumlahnya membentuk aliran kecil yang tak terhitung jumlahnya. Mereka kembali ke tempat kita baru saja memulai. Tak jauh dari mereka, ada lingkaran air di langit. Apa yang bisa mereka pastikan adalah bahwa barusan, setelah mereka menabrak benda yang sangat terang itu, mereka bergegas keluar dari lingkaran air dan kemudian menghantam tanah dengan keras. Hampir persis sama dengan yang pertama kali. Lingkaran airnya sepertinya bisa mengubah medan dan ruang sesuka hati, begitu Anda masuk, Anda akan sepenuhnya dikendalikan oleh mereka. Namun, yang paling membuat Su Yingxia merasa ngeri bukanlah ini, tapi deja vu. Memikirkan hal ini, dia menatap tajam ke arah kecantikan menakjubkan yang mengenakan kerudung. Meskipun cadar menutupi sebagian besar wajahnya dan hampir hanya matanya yang indah yang terlihat, Su Yingxia tampaknya semakin merasa bahwa perasaannya benar hanya karena matanya. Hahaha, lari, lari, terus lari. Melihat Su Yingxia dan mereka berempat pergi dan kembali, Zhu Yansuo, yang awalnya sangat khawatir, tidak hanya merasa lega, tetapi juga sedikit bercanda. Dia sepenuhnya yakin dengan kemampuan Penatua Shenlong. Bahkan jika orang-orang ini turun ke tanah dan berlari sejauh ini, dia sebenarnya dapat membawa mereka kembali secara langsung. Kemampuan seperti ini sungguh luar biasa. Keempat pria ini tampak seperti semut di tangannya, hanya bermain-main dan mengendalikan mereka sesuka hati. Apakah Anda ingin saya membantu Anda memohon kepada utusan khusus Shenlong kami untuk memberi Anda kesempatan lagi dan membiarkan Anda melarikan diri lagi? Zhu Yansuo berkata sambil tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, semua orang di sekitarnya tidak bisa menahan tawa. Saya hanya takut jika saya lari beberapa kali lagi, beberapa tikus yang tenggelam akan tenggelam hidup-hidup. Haha, biarpun aku tidak tenggelam, aku takut aku akan mati karena demam tifoid yang semakin parah. Sekelompok bawahan pun ikut tertawa terbahak-bahak, apalagi melihat keempat orang itu berenang bola-balik di air sebanyak 2 kali, hampir sama menyedihkannya dengan tikus yang tenggelam, bahkan lebih kocak. Utusan khusus naga. Su Yingxia sedikit mencibir, tapi matanya tertuju pada keindahan yang menakjubkan. Sepertinya Su Yingxia telah menemukan sesuatu. Keindahan yang menakjubkan juga merasakan tatapan Su Yingxia, dia juga menatap Su Yingxia dengan acuh tak acuh, ketika mata mereka bertemu, tak satu pun dari mereka tampak mau kalah satu sama lain. Namun setelah tatapan ini berlangsung sekitar 5 atau 6 detik, mata si cantik-cantik dengan jelas menunjukkan sikap mengelak dan tersentak sesaat. Meski tidak mudah dideteksi, Su Yingxia melihatnya di matanya dan memiliki jawaban yang jelas di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Su Yingxia tersenyum pahit, dari awal hingga sekarang, saya tidak pernah meragukan Anda. Saya bahkan pernah merasa bersalah dan berpikir bahwa saya telah menyeret Anda ke bawah. Tapi terima kasih sudah memberiku jawaban yang sebenarnya. Setidaknya rasa bersalahku sudah hilang saat ini. Bukankah Su Yingxia ini benar-benar menderita flu dan otaknya bingung? Bisakah seseorang memberitahuku apa yang dia bicarakan? Zhu Yansuo berkata dengan dingin.
Su Yingxia tidak menanggapi sama sekali, tetapi memandangi keindahan yang menakjubkan itu dengan ringan. Kamu tahu apa yang aku katakan, kan? Si cantik-cantik mengaku kalah dan mengalihkan pandangannya. Dia seharusnya membalas dengan amarah, tapi dia tahu bahwa di depan wanita pintar seperti Su Yingxia, tindakan terselubung ini hanya akan menegaskan pikirannya. Dia hanya tersenyum. Su Yingxia, kamu terlalu banyak bicara. Detik berikutnya, dia perlahan mengangkat tangannya lagi, energi hitam berkumpul di tangannya lagi, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan tenang. Bab 3644, Memaksa Su Yingxia. Melihat kecantikan menakjubkan yang mengulangi trik lamanya, Trenggiling dan Siyu tanpa sadar berdiri di depannya, tidak pernah membiarkannya berada dalam bahaya, setidaknya saat mereka masih hidup. Apa, kamu ingin membunuh seseorang dan membungkam mereka? Su Yingxia berkata dengan dingin, tidak mau kalah. Si cantik-cantik tersenyum dingin dan tidak menjawab sama sekali, dia menjentikkan energi hitam di tangannya, dan detik berikutnya, energi hitam itu mengalir ke arahnya. Menghadapi jurus yang begitu ganas, Trenggiling dan Siyu sama sekali tidak berani gegabah, mereka buru-buru mengaktifkan energi aslinya dan memblokirnya dengan membalikkan tangan. Namun, yang sangat mengejutkan mereka adalah ketika energi hitam menghantam mereka, energi itu tidak mengenai mereka secara langsung seperti yang mereka bayangkan, melainkan melewati sehelai rambut dan langsung menuju ke belakang. Ini sama sekali bukan serangan terhadap mereka, karena jelas pada jarak statis seperti itu, sangat mustahil bahkan bagi seorang beku yang sangat biasa pun untuk melewatkannya, apalagi guru di sisi yang berlawanan. Faktanya sepertinya targetnya adalah mereka, namun nyatanya ada di belakang dia dan orang lain. Pengendaliannya terhadap jarak dan kendali energi magis secara keseluruhan berada pada tingkat transformasi. Luar biasa. Ah! Pada saat yang hampir bersamaan, ketika energi hitam menyerang, para murid dari aliansi misterius di belakang mereka tidak punya waktu untuk sepenuhnya menolak atau menghindarinya. Hampir sama dengan orang sebelumnya, sekali tersentuh energi hitam, seluruh tubuh akan langsung ditumbuhi kumbang hitam, dan dalam sekejap tubuh tidak akan ada apa-apanya. Namun yang berbeda dengan sebelumnya, kali ini yang digigit tidak hilang seluruhnya, melainkan meninggalkan tulang. Murid-murid aliansi manusia misterius yang masih hidup, termasuk Trenggiling dan lainnya, semuanya terkejut dan sangat marah ketika melihat ini. Mereka ingin mengupas kulitnya dan membuang tulangnya untuk membalaskan dendam saudara mereka yang telah meninggal. Namun, dalam kemarahannya, tampaknya Trenggiling juga menemukan sesuatu yang tidak biasa. Dia seharusnya tidak sekuat itu lagi, kata Trenggiling lembut kepada Su Yingxia dan Siyu. Siyu tiba-tiba mengangguk, dia bukan peri, dan kekuatan sihirnya akan selalu habis. Jelas sekali bahwa dia hanya menangani pelarian kita dan membunuh orang-orang kita, yang menghabiskan banyak energi. Dilihat dari penampakan kematiannya sendiri, pernyataan kedua orang tersebut jelas paling realistis. Sebuah cibiran yang tak terlihat muncul di sudut mulut Trenggiling, teknik pembunuhan yang begitu kuat dan sesat, tampaknya penggunaan kekuatannya yang sebenarnya sangat besar. Meskipun kita tampaknya berada dalam situasi mati, kita mungkin tidak memiliki peluang untuk melakukannya. Bertahan hidup. Apakah kamu punya ide? Siyu bertanya. Trenggiling hendak berbicara, namun saat ini, si cantik mempesona perlahan membuka mulutnya dan tersenyum. Kenapa? Apa yang kamu bisikkan? Kamu mengira aku sudah kehabisan tenaga dan mulai memasuki masa kelelahan, jadi apakah kamu memikirkan cara untuk keluar? Mereka berdua terkejut. Mereka tidak menyangka rencana mereka akan diketahui bahkan sebelum dimulai. Mereka berbicara dengan suara yang sangat pelan, dan bahkan menundukkan kepala untuk mencegah orang lain membaca bibir mereka. Tetapi yang tidak mereka duga adalah meskipun mereka sangat berhati-hati, rencana mereka tetap terungkap. Melihat meskipun mereka berdua tidak berbicara, mata mereka memastikan segalanya, kecantikan yang menakjubkan tersenyum, dan kemudian, dengan gerakan tangannya, energi hitam keluar lagi. Ah! Ada teriakan lagi, dan beberapa murid aliansi misterius terkena di tempat. Energi hitam menutupi tubuh mereka dan serangga hitam langsung menutupi tubuh mereka. Setelah beberapa detik, orang yang hidup langsung menghilang di tempat, hanya menyisakan si hitam serangga jatuh ke tanah dan energi hitam menghilang.
Kali ini hampir sama dengan yang pertama kali, orang yang diserang tidak punya apa-apa lagi. Si cantik-cantik tersenyum dingin, bagaimana? Apa aku masih lemah? Apa aku sudah makan terlalu banyak? Atau mungkin kamu mengira aku hanya pamer padamu karena aku sangat kuat? Apa yang ingin kamu buktikan? Aku tidak takut untuk memberitahumu. Faktanya, membunuh orang dengan telapak angin hitam hanya akan membuat orang menghilang tanpa meninggalkan apapun. Jika kamu hanya ingin mempertahankan sesuatu, itu akan menghabiskan lebih banyak kekuatanku yang sebenarnya. Alasan mengapa saya melakukan ini adalah karena saya tiba-tiba merasa membiarkan seseorang menghilang tidaklah cukup mengejutkan dan menyenangkan. Bukankah lebih berarti meninggalkan beberapa tulang? Saat dia selesai berbicara, dia menatap Su Yingxia dengan dingin, seolah-olah udara di sekitarnya telah benar-benar mengembun saat ini. Su Yingxia langsung menghentikan Trenggiling dan Siyu yang ingin berbicara. Dia tahu betul bahwa dia akan datang untuknya, jadi dia mengangkat alisnya dan melihat keindahan yang menakjubkan, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kamu sangat pintar, kamu tidak perlu aku mengingatkanmu. Si cantik yang menakjubkan mencibir. Detik berikutnya, dengan gerakan tangannya, belati terbang di depan Su Yingxia, aku ingin kamu memotong milikmu lidah. Bab 3645 Apakah kamu takut mati? Potong lidahmu. Mendengar ini, hampir tanpa menunggu reaksi Su Yingxia, Trenggiling dan Siyu sudah menyerah. Tangan Siyu cepat, dan dia berbalik dan mencoba meraih belati itu untuk mencegah Su Yingxia melakukan apapun yang melukai dirinya sendiri. Tetapi begitu tangannya menyentuh gagang belati, gagang itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya hitam, dan tangan Siyu seluruh tubuh langsung terkena bounce beberapa meter jauhnya. Melihat dirinya tidak bisa berbuat apa-apa, Trenggiling buru-buru mengambil tindakan lagi, namun hampir tidak ada bedanya dengan Siyu. Di bawah kilatan cahaya hitam, seluruh tubuhnya langsung terbang dan menghantam tanah dengan keras. Tidak ada ekspresi di wajah kecantikan yang menakjubkan itu, dia hanya menatap Su Yingxia dengan acuh tak acuh. Su Yingxia tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut, dia tersenyum sedikit dan mengulurkan tangan untuk mengambil belati, tapi itu semudah mengambil benda yang paling biasa, dan dia memegangnya dengan mudah di tangannya tanpa perlawanan. Melirik belati di tangannya, dia tersenyum lembut, apa? Apakah kamu takut aku akan menceritakan kisahmu? Kamu ingin aku memotong lidahmu? Apa yang aku takutkan dengan apa yang kamu katakan? Aku hanya benci mendengar suaramu, mengerti? Kata wanita cantik yang menakjubkan itu dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, Zhu Yansuo pasti tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu untuk memamerkan kekuatannya dan menyanjung atasannya, dan langsung berteriak mendukung, beraninya kamu tidak menuruti kata-kata utusan khusus Shenlong. Berikan padaku sekarang juga. Hentikan, kalau tidak aku ingin kamu terlihat bagus. Saudari Yingxia, jangan lakukan itu. Siapapun yang ingin menyakitimu harus menginjak tubuh Siyuku terlebih dahulu. Siyu bangkit dari tanah, bertekad, memegang pedang panjang di tangannya, siap bertarung kapan saja. Dan persiapan pengorbanan. Ayo kita selesaikan tubuhku. Trenggiling tidak takut. Si cantik yang menakjubkan tersenyum menghina dan menggerakkan tangannya lagi. Angin hitam menyapu mereka bertiga, diikuti oleh teriakan. Beberapa murid aliansi misterius hanya memiliki tulang putih di tengah jeritan. Tepat ketika dia hendak mengambil tindakan lagi, mata Su Yingxia tegas dan dia berkata dengan santai, sudah cukup. Kenapa kamu tidak memotong lidahmu saja? Aku akan melakukannya. Juga, meski aku tidak bisa bicara, aku masih punya tangan. Aku bisa menulis kepada orang lain. Bagaimana kalau memberikannya padamu juga? Si cantik yang menakjubkan itu sedikit terkejut. Dia jelas tidak menyangka Su Yingxia akan mengatakan hal seperti itu, tetapi dia malah tersenyum tipis, kamu bersedia membeli satu dan mendapatkannya gratis. Ini adalah pilihanmu sendiri. Berbahagialah. Su Yingxia berhenti berbicara, memegang belati di punggungnya, dan hendak mengambil tindakan. Siyu buru-buru memeluk lengan Su Yingxia dengan kedua tangannya dan berkata dengan mendesak, Sister Yingxia, apa yang kamu lakukan? Su Yingxia menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat kepada Siyu untuk melepaskan, tingkat kultivasi orang ini sangat tinggi. Kamu jauh dari lawannya.
Jika saya tidak setuju dengan mereka, dia tidak akan berhenti sama sekali, dan semakin banyak dari kita akan mati di bawah tangannya. Kalau begitu kita lebih baik mati daripada menderita siksaan seperti itu, Siyu mengertakkan gigi. Ya, ini hanya masalah kematian. Kalau kami takut, kami tidak akan berada di sini, kata Trenggiling pun. Ketika Su Yingxia mendengar ini, dia tersenyum lembut, apa yang terjadi setelah kamu mati? Bisakah saya melawan mereka dengan kekuatan saya? Akankah saya ditangkap hidup-hidup oleh mereka? Jika mereka menangkap saya hidup-hidup, apakah mereka memotong lidah saya atau mencungkil mata saya, tidak peduli betapa berbedanya mereka. Mereka yang pantas disiksa tetap tidak akan dilepaskan. Apa gunanya? Kata Su Yingxia. Begitu kata-kata ini keluar, mereka berdua terdiam. Kata-kata Su Yingxia memang benar. Bagaimana dia bisa utuh jika jatuh ke tangan musuh? Jadi, karena bagi saya hasilnya sama, setidaknya saya bisa melakukannya sendiri sekarang, menyelamatkan martabat, dan menyelamatkan beberapa korban yang tidak perlu. 3.000 orang masih membutuhkan bantuanmu di masa depan. Su Yingxia berkata sambil tersenyum. Yang lebih dibutuhkan Han Sanqian adalah kamu. Trenggiling berkata, aku jarang bertemu denganmu sebelumnya, tapi Han Sanqian dan aku telah mengalami terlalu banyak dan mendengar terlalu banyak selama ini. Tahukah kamu? Dia punya menolak banyak wanita, termasuk Su Yan, Xia Wei dan bahkan putri kecil Qilin. Dia selalu berpura-pura menjadi kamu. Bagi dia, tanpa kita, yang dia kekurangan hanyalah tubuh dan lengannya, tapi tanpamu, itu berarti dunianya sedang runtuh. Setelah mengatakan ini, Trenggiling tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan marah, seseorang menggunakan hidup dan mati kita untuk memaksa Su Yingxia, izinkan saya bertanya kepada Anda. Anda, apakah kamu takut mati? Bab 3646 Elegi Kematian. Begitu kata-kata itu keluar, pemandangan menjadi damai. Nampaknya semua elit sedang menunggu pertunjukan bagus kali ini. Namun penantian ini ditakdirkan tidak akan bertahan lama. Jangan takut. Itu hanya dua kata sederhana, tapi tidak ada yang sengaja mulai minum secara bersamaan. Suaranya bergema di seluruh langit dan bumi, seperti guntur yang menusuk telinga. Ada banyak orang yang meremasku, dan aku meremasmu, tapi aku berdiri tegap ke depan tanpa kehilangan ketertiban, karena takut akulah yang mati malam ini. Jika Anda ingin membunuh atau memenggal kepala saya, silakan lakukan sesuka Anda. Nyonya, pemimpin, Anda tidak perlu diancam oleh orang lain. Benar, jika kamu mati, kamu harus mati secara terbuka dan tidak pernah hidup. Jika istri pemimpin diancam oleh orang lain karena kita, meskipun kita masih hidup, itu lebih buruk dari kematian. Benar, ayo, kita lawan bajingan ini sampai akhir. Semua orang berbicara dengan keras dan tegas, dan jelas bahwa setiap orang tidak memedulikan hidup atau mati. Su Yingxia, apakah kamu mendengar itu? Trenggiling berdiri kokoh di depan Su Yingxia, berbalik sedikit, dan berkata dengan dingin. Tentu saja Su Yingxia dapat mendengarnya, tetapi terlebih lagi, dia tidak ingin semua orang mati sia-sia. Namun, sikap semua orang begitu tegas sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Fu Mei bersembunyi di balik kerumunan, melihat segala sesuatu di depannya dengan tenang dan pahit. Jika dia berada di masa lalu, dia akan menertawakan Su Yingxia ketika dia melihatnya dalam masalah seperti itu. Tapi entah kenapa, dia tidak bisa tertawa sekarang. Bahkan jika dia harus tertawa, itu bukan untuk menertawakan Su Yingxia, tapi untuk menertawakan dirinya sendiri. Mungkin ini adalah empati. Setiap orang adalah istri pemimpin, namun situasinya sangat berbeda. Seseorang yang didukung 10.000 orang hanya ingin mati bahagia karena tidak ingin dirinya tertindas. Salah satunya dibenci ribuan orang, ia adalah seorang istri yang ditelantarkan, tidak hanya bawahannya yang tidak menaruh hormat padanya, ia bahkan menjadi bahan perbincangan dan bahan tertawaan ribuan orang tersebut secara pribadi. Dengan kata lain, untuk melecehkan dirinya sendiri, Ye Shijun sebenarnya mengirim banyak bawahannya untuk melecehkannya, dan beberapa dari mereka. Haha, hanya dengan melihat ini saja, keduanya sudah terhenti. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk bersaing dengan Su Yingxia atau menertawakan Su Yingxia?
Yang dia miliki saat ini hanyalah rasa iri dan tidak ada yang lain. Oke, karena kalian semua ingin mati, aku akan mengabulkannya padamu, dia berteriak dengan dingin, dan kecantikan yang menakjubkan tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Ketika dia membuka tangannya, energi hitam mengembun di tangannya lagi. Ayo. Trenggiling benar-benar beruntung dan berteriak dingin tanpa rasa takut. Bang, bang, bang. Beberapa langkah kaki terdengar, dan murid aliansi manusia misterius yang awalnya berada di belakang Su Yingxia juga melangkah maju satu demi satu, berdiri bersama Trenggiling, menghalangi bagian depan Su Yingxia. Jika ada kehidupan setelah kematian, kami masih bersedia bertarung berdampingan. Ya, aku tidak menyesal dalam hidup ini. Minum. Lusinan orang berteriak serempak, masing-masing menggunakan energinya sendiri, mata mereka dipenuhi tatapan kematian. Setelah formasi seperti itu, mata wanita cantik yang menakjubkan itu sedikit terkejut, dan kemudian digantikan oleh rasa dingin, dia tiba-tiba menggerakkan tangannya, dan tiba-tiba energi hitam menyerang lagi. Meskipun setengah dari tim yang terdiri lebih dari selusin orang dengan cepat ditelan oleh angin hitam, kali ini, para murid yang mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini meskipun mereka hanya menyisakan tulang mereka, tidak mengerang kesakitan dari awal hingga akhir. Dan melawan secara diam-diam. Menghilang secara diam-diam. Mereka menggunakan sikap mereka untuk menunjukkan bahwa mereka tidak akan pernah menyerah. Si cantik-cantik tersenyum dingin, tapi begitu dia tersenyum, senyumannya benar-benar membeku di sudut mulutnya. Mengikuti suara langkah kaki yang rapi, beberapa murid berjalan tanpa rasa takut, mengisi posisi saudara-saudara yang meninggal setelah terinfeksi energi hitam. Zhu Yansuo mengangkat alisnya dan benar-benar bingung, apakah ada begitu banyak orang di dunia ini yang tidak takut mati? Melihat berapa banyak dari kalian yang datang, aku masih yang paling banyak membunuh. Setelah kecantikan yang menakjubkan itu sedikit terkejut, dia menjadi lebih marah. Ya, mereka menantang diri mereka sendiri dan mengabaikan diri mereka sendiri. Begitu dia selesai berbicara, dia membuka tangannya, dan terjadi ledakan energi hitam lagi, dan kemudian, beberapa orang jatuh. Namun hampir sama seperti sebelumnya, otomatis beberapa orang mengambil alih. Bunuh lagi. Datang lagi. Bunuh lagi. Datang lagi. Sedemikian rupa sehingga saat ini, pemandangan yang sangat tragis dan mencengangkan muncul di lapangan. Bab 3647 Tidak takut hidup dan mati. Keindahan yang menakjubkan membunuh beberapa orang, dan beberapa murid dengan cepat mengambil alih. Semakin cepat dia membunuh, semakin cepat dia menebusnya. Dia bergerak dengan lancar dan membunuh dengan kejam, dan cinta lawannya seperti air yang mengalir lambat, terus-menerus dan tanpa akhir. Untuk sesaat, semua orang yang menyaksikan pertempuran tersebut, bahkan para elit dari kubu lawan, membuka mata lebar-lebar. Ya, meskipun setiap orang memiliki posisi yang berbeda dan tentu saja mengharapkan orang lain untuk mati, melihat cara kematian seperti itu, mau tak mau mereka terkejut dan pada saat yang sama dikagumi. Belum lagi mereka, bahkan sekelompok eksekutif yang seharusnya ditangkap kali ini semuanya saling memandang dengan penuh perhatian tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Zhu Yan berkata bahwa bahkan bernapas pun terlupakan untuk waktu yang singkat. Apa yang disebut regu kematian yang menghabiskan banyak uang dan upaya untuk memilih dari tentara elit yang tak terhitung jumlahnya sebenarnya tidak lebih dari itu. Tetapi hal yang menakutkan adalah apa yang disebut, melon bengkok dan kurma retak, Han Sanqian di mata mereka hampir sama. Semuanya, seorang pejuang yang gigih. Di mana Han Sanqian menemukan orang-orang yang putus asa ini, dan trik macam apa yang dia gunakan untuk membuat mereka begitu setia bahkan sampai hidup dan mati. Aneh, aneh. Tapi itu sudah cukup untuk memberikan pelajaran yang mendalam kepada pemimpin manapun. Dengan elit seperti itu, mengapa kita harus takut pada hal-hal yang tidak dapat diatasi? Si cantik mempesona juga kaget, meski tidak ada gerakan di wajahnya, jejak ketakutan dan keterkejutan melintas di matanya. Tidak peduli betapa kejamnya mesin pembunuh itu, ia akan tetap ketakutan ketika dihadapkan dengan pasukan yang berbaris menuju kematian satu demi satu. Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Si cantik yang menakjubkan tiba-tiba berhenti menyerang dan membunuh,
melihat orang-orang yang masih berdiri di depan Su Yingxia, dia bertanya dengan sedikit terkejut. Trenggiling dan beberapa murid misterius yang berdiri berjajar saling memandang dan mencibir dengan jijik. Meski mereka tidak bisa berkata-kata, itu jelas merupakan jawaban paling kuat atas pertanyaan yang diajukan oleh kecantikan menakjubkan saat ini. Bajingan, kamu benar-benar bajingan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak takut mati? Apakah aku takut dibunuh? Si cantik yang menakjubkan berteriak dengan dingin, dan dalam kemarahan, dia melemparkan energi hitam lagi ke tangannya. Menghadapi energi hitam seperti itu, beberapa orang melakukan perlawanan, sementara beberapa orang tidak lagi benar-benar mampu karena mereka telah memblokir beberapa putaran berturut-turut, sehingga mereka tidak bergerak atau bersembunyi, dan menghadapinya dengan senyuman acuh tak acuh. Mereka benar-benar tertawa. Tak jauh dari situ, gigi Ye Xijun hampir patah. Di hadapan rombongan orang itu, tulang belulang manusia sudah bertumpuk menjadi bukit yang tebal, belum lagi harus mengalaminya, banyak orang yang merasa ketakutan hanya dengan melihatnya. Tapi orang-orang ini masih tersenyum dengan tenang saat ini. Sial, apakah semua orang yang mengikuti Han San Qian gila? Futian tidak mengatakan apa-apa. Orang seperti dia, yang begitu tidak berperasaan dan tidak dapat dipercaya, tentu saja tidak dapat memahami alasannya. Wow! Kali ini, kecuali Trenggiling dan dua murid lainnya yang masih hidup, semua orang berubah menjadi bubuk di bawah angin hitam, dan tidak ada yang tersisa. Jelas sekali, wanita cantik itu meningkatkan kekuatan di tangannya, dan angin hitam menjadi lebih kencang. Pada saat ini, moral mereka yang pantas untuk jatuh sangat terguncang, dan cibiran di wajah Zhu Yansuo dan yang lainnya bahkan kembali muncul. Haha saudara-saudara, jangan takut. Sekalipun angin hitam tiba-tiba menjadi lebih kuat, itu sebenarnya menunjukkan bahwa dia sedang panik. Dia mulai tidak sabar mengendalikan kekuatannya. Dia tidak bisa melakukannya lagi, haha. Trenggiling tertawa dingin. Satu kalimat tidak hanya secara langsung menghalau serangan ganas si cantik-cantik, tapi juga sangat meningkatkan semangatnya sendiri. Di tengah keterkejutan dan kemarahan dari keindahan yang menakjubkan, sekelompok murid lain yang tidak takut mati perlahan berdiri. Kalian semua pantas mati. Si cantik menakjubkan berteriak dengan marah, mengembunkan energi di tangannya. Dalam sekejap, bola hitam besar terbentuk dengan gila di tangannya. Hanya dari penampilannya saat ini, orang sudah bisa melihat kerusakan besar di dalamnya. Namun tidak ada satupun murid di barisan depan yang menunjukkan rasa takut sedikit pun, mereka hanya menunggu dengan tenang. Tiba-tiba, saat wanita cantik itu mengangkat bola hitam dan hendak menyerang, dia tiba-tiba berhenti karena kemunculan seseorang. Bab 3648, tidak ada rumput yang tumbuh. Di tengah semua tatapan terkejut, Su Yingxia berdiri dan perlahan berdiri di tengah barisan depan sambil membawa puisi. Dia tersenyum, melirik ke arah murid-murid aliansi manusia misterius di sekitarnya, dan berkata, kita semua berada di tempat yang sama, bagaimana kamu bisa mati sementara aku melihat dari belakang? Karena kita bersama, kita harus hidup bersama dan mati bersama, kan? Trenggiling merasa cemas dan hendak berbicara, tetapi Su Yingxia menggelengkan kepalanya ke arahnya. Memikirkan perkataan Su Yingxia masuk akal, dan sikap Su Yingxia sangat tegas, Trenggiling tidak bisa berkata apa-apa lagi dan hanya bisa mengangguk, oke, kalau begitu, mari kita hidup dan mati bersama. Hidup bersama, mati bersama. Semua murid berteriak bersama. Su Yingxia tersenyum lembut, memandangi keindahan yang menakjubkan, dan berkata, sudah waktunya bagi Anda untuk mengambil tindakan. Mengambil tindakan. Si cantik yang menakjubkan sedikit terkejut, apakah dia memulainya? Jika dia ingin mengambil tindakan, dia akan melakukannya sekarang, dan dia tidak akan pernah berhenti tiba-tiba karena kemunculan Su Yingxia. Dia tidak berniat membunuh Su Yingxia. Bukan hanya karena Su Yingxia adalah alat tawar-menawar yang penting untuk menangkap Han San Qian, tetapi juga senjata mematikan untuk menstabilkan Han San Qian, tetapi yang lebih penting, dia sebenarnya memiliki motif egois. Su Yingxia, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Si cantik-cantik mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang. Su Yingxia tersenyum lembut, saya tidak pernah memohon agar Anda tidak membunuh saya, jika tidak, saya tidak akan berada di depan.
Saya hanya berharap Anda dapat bergegas sedikit agar kita dapat memulai dengan baik. Apakah kamu mengerti? Kamu. Si cantik yang menakjubkan sangat marah sehingga dia mulai mengambil tindakan. Tetapi ketika dia mengangkat tangannya ke titik tertinggi, dia berhenti di sana dengan berat, bukankah membunuhmu akan membuatmu mati bahagia? Jangan bicara omong kosong. Aku tidak akan pernah membiarkanmu sukses. Kecuali Su Yingxia yang ditangkap hidup-hidup, aku akan membunuh mereka semua. Si cantik yang menakjubkan itu benar-benar geram. Dengan lambaian tangannya, dia memerintahkan semua prajurit elit untuk meningkatkan pasukannya dan membunuh mereka. Untuk sesaat, suara pembunuhan terjadi di mana-mana. Di bawah cahaya pedang dan bayangan, murid aliansi misterius yang tak terhitung jumlahnya terus berjatuhan, dengan darah dan daging beterbangan kemana-mana. Pemandangan yang menyedihkan. Trenggiling tidak takut sama sekali, menghadapi pasukan musuh yang mendekat, mereka menghadang satu persatu atau keduanya, dalam sekejap mereka berlumuran darah. Satu gerakan mengarah ke gerakan lainnya, dan pertempuran terakhir yang menentukan terjadi di Istana Tianji di bawah kepemimpinan Du Yisheng. Dia adalah kekuatan utama yang paling terpelihara di seluruh pasukan. Pihak Lu Yuan juga dengan panik keluar dari pengepungan. Meskipun jumlahnya 100, mereka telah bertarung bersama sepanjang tahun dan merupakan elit keluarga Lu. Sekelompok orang memanfaatkan kekacauan tersebut dan berhasil keluar dari pengepungan. Pengepungan. Lu Yuan tiba-tiba tidak pergi bersamanya, sebaliknya, dia memimpin lebih dari 30 elit menuju Su Yingxia, mencoba menyelamatkan Su Yingxia. Ambisi untuk terjebak adalah hidup atau mati. Para murid Istana Tianji mendengarkan perintah saya dan menyerang saya. Du Yisheng meraung dengan marah, dan bergabung dengan Zhong Beihai untuk membersihkan jalan di depan, membunuh segala arah. Lu Yuan dan yang lainnya lebih seperti pasukan khusus. Secara diam-diam, mereka memanfaatkan pembukaan dan penutupan Istana Tianji dan bermanuver secara berputar-putar. Pedang tenang semakin dekat dan dekat dengan Su Yingxia. Unggul. Tentu saja, hal ini terjadi pada Ye Xijun dan yang lainnya dengan sangat cepat. Dengan perintah, dia memimpin anak buah dan kudanya langsung menuju Lu Yuan dan yang lainnya. Di rumah bambu, tanpa dukungan Su Yingxia, Ziking jelas tidak mampu mengalahkan lawan bertangan 4 dengan 2 tinju, ditambah kurangnya pengalaman. Seiring berjalannya waktu, luka lama di tubuhnya belum juga hilang, dan yang baru muncul. Dia berpakaian putih, tapi sudah berlumuran darah dan debu, dan rambutnya yang panjang dan indah terlihat sangat berantakan, jelas dia tidak bisa bertahan lagi. Ah! Ah! Jeritan terus berlanjut, dan sesosok tubuh jatuh di samping Su Yingxia atau di kejauhan. Su Yingxia patah hati dan kesal. Setelah mengambil beberapa elit yang layak dengan satu telapak tangan, dia berteriak dengan marah pada Trenggiling. Biarkan aku menyeretmu ke sini. Kamu biarkan Istana Tianji Du Yisheng dan saudara-saudaranya yang tersisa menerobos pengepungan selama mereka bisa. Tidak, kata Trenggiling dengan tegas. Trenggiling, mohon pengertiannya, saya istri pemimpin. Ini perintah. Saya sangat bersyukur Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk saya, tetapi tidak perlu membiarkan lebih banyak orang mati sia-sia di sini. Target mereka adalah saya, bawa mereka pergi. Setelah terjatuh, Su Yingxia menyerahkan Han Nian ke tangan Siyu, lalu langsung menamparkan mereka berdua beberapa meter jauhnya dengan satu telapak tangan, lalu langsung menerobos kepungan musuh. Melihat Su Yingxia yang lajang segera dikepung oleh tentara, Trenggiling tahu bahwa tidak ada gunanya kembali saat ini, jadi dia harus mengertakkan gigi, menulis puisi, dan berteriak dengan marah kepada Du Yisheng yang menjawab, mundur. Saat ini, Han San Qian. Bab 3649, Hantu dan Mimpi. Dalam cahaya warna-warni, tubuhnya tampak seperti ilusi, mengambang bersama cahaya yang mengambang. Qian, Kun dan 7 gerbang lainnya dirobohkan satu demi satu. Meskipun prosesnya sangat berbahaya, secara keseluruhan, hampir saja terjadi. Sekalipun dia sangat mahir dalam soal bagua, dan sekarang dia memiliki 2 ritual untuk melindungi dirinya sendiri, hal-hal ini memang tidak berarti apa-apa baginya. Hanya murid terakhir yang tersisa, Han San Qian tersenyum sedikit, wajahnya penuh percaya diri.
Tentu saja dia tahu bahwa segmen sepertinya adalah segmen, tapi itu pasti yang paling halus dan berbahaya di antara 8. Namun, semuanya telah datang dan pergi, dan tidak ada alasan untuk mundur pada rintangan terakhir. Sambil tersenyum sedikit, dia menggerakkan tangannya dan terbang langsung menuju segmen. Lingkungan sekitar benar-benar putih, dan hanya bayangan hitam yang terlihat di kejauhan. Tapi sebelum Han San Qian bisa mendapatkan pijakan, bayangan hitam kecil itu tiba-tiba menyerangnya. Semakin dekat jaraknya, ukurannya pun semakin besar. Hingga mencapai beberapa mil di depan Han San Qian, tiba-tiba ia berubah dari titik hitam kecil yang tidak lebih dari ukuran ibu jari menjadi raksasa yang mencakup hampir setengahnya. Dunia benda raksasa. Setelah itu, ia tersebar, seperti cakar raksasa yang menjulur, dan dengan cepat bergerak menuju paket Han San Qian. Pada saat itu, Han San Qian merasa dunia menjadi hitam, dan cakar raksasa yang menyebar itu menumbuhkan gigi tajam yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah mereka akan memakannya hidup-hidup. Segera, ketika semua kegelapan menyelimuti Han San Qian, mereka mulai menyusut terus-menerus. Mencoba untuk menghancurkan Han San Qian sepenuhnya. Han San Qian tersenyum dingin, ilusi. Ilusi kehidupan adalah keheningan kematian. Itu tipuan kecil, Han San Qian menggelengkan kepalanya dengan percaya diri, lalu langsung duduk di tanah dengan mata terpejam. Setelah itu, Han San Qian memejamkan mata dan berkonsentrasi, tidak ada pikiran lain di benaknya, lalu semua hantu menjadi sia-sia, dan tidak ada rasa takut. Benar saja, ketika Han San Qian benar-benar dikosongkan, Yin dan Yang Qi dilepaskan melalui Liang Yi Tiansu, ketika dia berada di Bagua, dia menjadi satu dengan Bagua, jadi serangan apapun secara alami tidak akan efektif baginya. Namun, serangan itu tidak datang, tetapi pada saat ini, Han San Qian tiba-tiba merasakan kecerahan di depan matanya. Dia mengira formasinya telah rusak. Ketika dia membuka matanya dan melihat, dia melihat bahwa bagian depannya sama seperti dia. Baru saja masuk, hanya hamparan putih yang luas. Bayangan hitam pemakan manusia seperti pedang telah menghilang. Tepat ketika Han San Qian hendak bangun, tiba-tiba, beberapa gambar muncul di lapangan putih yang luas. Setelah itu, gambaran tersebut menjadi semakin jelas, hingga pemandangan api penyucian di bumi muncul di depan Han San Qian. Ada di sana, di rumah bambu, Han San Qian bisa mengenali tempat di gambar itu hampir dalam sekejap. Di sana, mayat-mayat berserakan di ladang, rumah-rumah bambu hancur total, dan rumah-rumah kayu terbakar abis dalam amukan api. Darah di luarnya telah menjadi sungai. Ribuan murid dari aliansi manusia mistik jatuh ke dalam genangan darah, sekarat dalam kondisi yang menyedihkan. Di sekitar mayat mereka, banyak tentara yang mengenakan pakaian yang seharusnya jatuh ke kota, mencari korban selamat, dan menikam mereka yang sekarat. Di tengah dua ruangan, dengan ledakan, Ziking jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras selain darah yang muncrat setengah meter dari mulutnya, tidak ada gerakan darinya. Di sampingnya, sekelompok pelaku juga mendekatinya dengan hati-hati. Lebih jauh lagi, masih ada pertempuran yang sedang berlangsung di tahap akhir. Dikepung oleh sekelompok besar tentara, wanita berbaju putih di tengah sudah sekarat dan benar-benar kehilangan kemampuan bertarungnya. Namun, meski begitu, saat dia terengah-engah, tidak ada orang di sekitarnya yang berani bergerak maju. Dilihat dari beberapa meter di sekelilingnya, mereka penuh dengan elit yang jatuh, yang cukup untuk melihat bagaimana dia membunuh semua orang sebelumnya. Namun, Han San Qian tertawa kecil. Wanita itu tidak lain adalah Su Yingxia. Meskipun dia hantu, harap lebih serius. Han San Qian mencibir dengan jijik, memang benar istriku cantik, dan memang benar dia lebih baik dariku di hatiku, tapi bagaimanapun juga, aku hanya berpikir begitu dari. Faktanya adalah Su Yingxia tidak memiliki kemampuan seperti itu sama sekali, dan ilusinya terlalu dilebih-lebihkan. Begitu Han San Qian selesai berbicara, seluruh dunia tiba-tiba mulai bergetar hebat. Bab 3650 Yin dan Yang tidak ada. Kemudian, sambil bergetar hebat, lingkungan sekitar mulai runtuh. Gas putih itu terus-menerus hancur, dan jatuh seperti gunung. Han San Qian melihat sekeliling, mempercepat, dan melayang ke langit.
Ketika dia terbang di udara dan mencapai puncak langit, dia melihat ke bawah dan melihat kakinya sudah tenggelam setelah runtuh. Kelima cahaya menyatu, dan 10 warna berkumpul, lalu hancur, menyatu dan menarik satu sama lain, dan kemudian menghilang sepenuhnya bersama angin. Panggilan. Angin kencang tiba-tiba bertiup dari timur, bertiup ke seluruh formasi dan meniup seluruh nafas di seluruh formasi. Semuanya lenyap dalam sekejap. Di kaki Han San Qian, aliran air dengan lembut mengangkatnya dan naik ke atas. Akhirnya, kami melewati kedalaman bawah tanah, menerobos Danau Suntan yang ganas, dan terus mendaki, tinggal di Danau Suntan sekitar beberapa meter. 8 diagram telah rusak, yin dan yang tidak ada lagi. Mulai hari ini, hutan tidak akan ada lagi, dan semuanya akan damai. Selamat, Han San Qian, tujuanmu telah tercapai. Di langit, terdengar suara samar, seperti kehampaan. Namun, suara yang tersisa bergema, dan tiba-tiba terdengar bahwa suara itu berasal dari Seng Yuan. Dunia ini bertahan lama, dan cinta bertahan selamanya. Kita harus mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Jaga dirimu, adikku, haha, hahaha. Begitu dia selesai berbicara, cahaya putih samar-samar terlihat terbang ke langit dari sana. Han San Qian, kami 10 bersaudara tidak salah menilaimu. Kami ditakdirkan untuk berada di dunia. Jika reinkarnasi terjadi, kami akan bertemu denganmu lagi. Dan keempat saudara kita, haha, memberi jalan untukmu memang pilihan yang bagus. Istana Sui Yue juga mengucapkan selamat. Segera setelah dia selesai berbicara, 16 sinar cahaya lagi naik ke langit, salah satunya jelas melemah, jelas manusia Suizu yang dibunuh olehnya. Mengaum. Terdengar auman binatang yang familiar, dan di kejauhan, Taoti of Evil sudah bergegas ke arahnya. Sosok keempat Raja Surgawi berdiri perlahan di samping kolam. Tak tahu malu bagiku menunggumu tumbuh dewasa, tapi kami dipaksa oleh situasi. Kamu sangat kuat, lebih kuat dari yang kita bayangkan. Hutan akan hancur, dan aku dan 4 jiwa akan pergi dari sini sepenuhnya. Awalnya, kami harus seperti mereka dan memberimu sesuatu. Namun, kami percaya bahwa apa yang diberikan Dewa Matahari kepada kami jauh lebih dari apa yang kami miliki. Terlebih lagi, sudah terlambat bagi kami untuk memberikan apapun kepada Anda, kata monster angin. Han San Qian menepuk pelahap jahat yang terbang ke arahnya, melihat kembali ke 4 Raja Surgawi, dan berkata, tidak perlu sopan, kalian berempat. Tidak perlu bersikap sopan, nanti saya akan mengatakannya jika ada yang ingin saya katakan, kata Feng Guai. Han San Qian tersenyum pahit. Jelas sekali bahwa pihak lain menggunakan tangga untuk naik ke atas. Namun, Han San Qian tidak peduli dan mengangguk, silakan. Keempat saudara laki-lakiku juga berharap suatu hari nanti mereka bisa kembali ke dunia Bafang untuk dimakamkan. Aku ingin tahu apakah Tuan Han bersedia melakukan bantuan seperti itu. Feng Guai berkata sambil terkekeh. Orang Tu Guai juga sedikit malu, dibandingkan dengan orang lain, ada lebih banyak imbalan yang sesuai. Bukan hanya kami tidak memilikinya, tetapi kami juga musuh Anda. Kami juga tahu bahwa permintaan ini terlalu berlebihan. Jika Anda tidak mau setuju, kakakku tidak akan pernah menyalahkanmu. Han San Qian tersenyum masam dan menghela nafas tak berdaya, ini bantuan kecil, hanya usaha kecil, saya setuju. Tetapi kami tidak mendapat imbalan apapun, apakah kamu benar-benar bersedia? Tanya monster air. Han San Qian tersenyum, Han San Qian bisa mengatakan dan melakukannya. Keempat monster itu mendengar suara itu, saling memandang, dan akhirnya mengangguk. Monster api itu menggerakkan tangannya, dan sebuah surat hitam panjang keluar dari tangannya dan terbang langsung ke arah Han San Qian. Setelah mengambil surat panjang itu, Han San Qian memegangnya di tangannya tetapi tidak membukanya. Ini berisi informasi tentang kehidupan kami berempat. Siapa nama mereka dan di mana mereka tinggal. Jika Anda bersedia membantu, silakan kirimkan semua kerangka kami, kata monster api itu. Han San Qian mengangguk, memasukkan surat panjang itu ke dalam cincin penyimpanannya, memandang keempat Raja Surgawi, dan berkata, jangan khawatir, semuanya, Han San Qian pasti akan menemukan jalan. Mereka berempat saling memandang lagi, tersenyum, dan memberi hormat pada Han San Qian, keempat saudara laki-lakiku ingin mengucapkan terima kasih di sini.
Ini sudah larut, dan hutan akan hancur, jadi aku tidak akan terlalu mengganggumu. Mungkin kita akan bertemu satu sama lain tanpa batas waktu, jadi kita hanya bisa mengucapkan selamat tinggal. Tolong anggap ini serius. Setelah mengatakan ini, keempat orang itu mengangkat topi mereka dan terbang menuju langit bersama-sama. Pada saat yang hampir bersamaan, seluruh hutan mulai bergetar hebat dan mulai runtuh. Menepuk kepala Taoti of Evil, Han Sanqian tersenyum tipis, sudah waktunya kita pulang. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian mempercepat dan terbang menuju rumah bambu dengan Taoti of Evil.